Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Depa Chua dari kelas Informatika C, Informatika Lanjut. Kali ini saya akan mengerjakan atau menjelaskan kepada kalian bagaimana sih fungsi if else. Tentu pertama-tama kita harus tahu apa sih pengertian if else itu. If else adalah salah satu struktur kontrol dalam C++ yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode dalam if akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, maka blok kode L dalam else akan dieksekusi. Untuk apa sih if else ini atau fungsinya? Jadi, yang pertama tentu mengambil keputusan, memilih salah satu dari dua jalur berdasarkan kondisi tertentu. Lalu, efisiensi logika program untuk menghindari penulisan kode yang sama berulang kali. Yang ketiga, interaktivitas program, memproses input pengguna berdasarkan kondisi tertentu. Oke, jadi kita masuk aja ke codingannya. Yang pertama itu include iostream. Nah, include iostream ini untuk apa sih? Nah, baris ini menyatakan header file iostream yang digunakan untuk input dan output C++. Kenapa sih ini diperlukan? Jadi ini diperlukan agar program dapat menggunakan fungsi-fungsi seperti cin untuk input dan count untuk output. Lalu yang kedua itu using namespace std. Nah, using namespace std ini fungsinya itu memberitahu compiler untuk menggunakan namespace standar C++. Nah, kenapa sih ini juga diperlukan agar kita tidak perlu menuliskan std.2 sebelum fungsi seperti count dan cin. Misalnya tanpa baris ini kamu harus menulis std.2 code. Jadi dia tulis berulang kali. Jadi dengan pakai ini kita tidak perlu ribet-ribet. Lalu in main itu kurung Nah, ini kenapa sih kita pakai ini? Karena fungsi main ini mengembalikan nilai integer sebagai tanda keberhasilan program kepada sistem operasi. Nah, kita masuk nih. In angka. Nah, ini untuk mendeklariskan variabel angka bertipe integer untuk menyimpan input dari pengguna. Lalu kita masuk ke cout. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi kan kita pakai cout dan cin. Cout ini untuk mengirim teks masukkan angka ke output layar, dan cin ini menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel angka. Nah, kita masuk ke fungsi if. Nah, di sini mula-mula saya kasih tahu untuk ini saya akan menggunakan angka positif dan negatif. Jadi kalau misalnya di atas 0 dia bakal mengeluarkan di layar itu angka adalah positif. Jika di bawah 0 seperti -1 dia akan mengeluarkan output yaitu angka adalah negatif. Jadi untuk kita ketik seperti ini. Ya, tutup buka cout buka angka positif.
Seperti yang saya bilang tadi, untuk if ini dia untuk true. Nah, kalau untuk else ini dia akan mengeluarkan codingan lain atau false. Lalu kita masukkan else. Maaf, kita tutup dulu. Masuk else. Kita buka lagi. Code. Angka adalah negatif. Oh iya, jadi NDL ini digunakan untuk pindah baris setelah mencetak teks. Oke, setelah itu kita tulis. Oh iya, return no to 0. Return 0. Oke, coba kita jalankan sebentar. Error. Oke, ini kan udah nih masukkan angka. Kita contohkan dulu yang code-nya dulu ya. Yang if angka jika di atas 0 maka angka adalah positif outputnya. Kita masukkan seperti angka 5. Nah, angka adalah positif. Kita ulang lagi. Kita coba yang seperti 10. Angka adalah positif. Kita masuk ke code-nya atau else code, angka adalah negatif. Kita coba minus 10. Nah, angka adalah negatif. Kita masukin minus 1. Nah, jadi intinya itu fungsi else itu if else itu if itu untuk bernilai true dan else itu untuk false. Jadi sekian dari saya, terima kasih.